Halo, baik lagi sama aku. Ya, jadi di konten YouTube pertama ini kita bakalan ngebahas tentang The Black Dahlia. Kalau kalian ngikutin Instagram aku, kalian masih tahu seberapa ngerinya kasus ini. Jadi, sekarang kita bakalan bacain bareng-bareng kasusnya. Gimana sih? Seserem apa sih kasusnya? Semisteris apa sih kasusnya? Kita cari tahu bareng-bareng dan mungkin di antara kalian semua bisa memecahkan konspirasi-konspirasi yang ada di kasus ini. Let's go. 15 Januari 1947, seorang ibu yang lagi jalan-jalan sama anaknya di pinggiran kota Los Angeles itu ngeliat sesuatu yang nyeremin banget. Di pandangan pertama dia pikir itu manekin, sebelum dia akhirnya tahu bahwa itu adalah mayat seorang wanita. Setengah tubuhnya itu kepisah tanpa darah di tanah. Kasus ini kemudian menjadi salah satu misteri pembunuhan paling terkenal di Amerika Serikat hingga saat ini, dan dikenal sebagai The Black Dahlia. Nah, siapa sih wanita ini? Wanita ini dikenal sebagai Elizabeth Short, lahir 29 Juli 1924 di Boston, Massachusetts. Tolong Google Translate. Massachusetts. Terima kasih. Elizabeth menghabiskan masa kecilnya di New England dan Florida, lalu akhirnya pindah ke Los Angeles, tempat ayahnya itu tinggal. Banyak yang menyebutnya sebagai calon artis. Kenapa? Karena si Elizabeth Short ini cantik banget. Kalau kalian udah bisa lihat videonya, jangan videonya, lihat fotonya. Nah, dia tuh sebelum dari Los Angeles ini itu nggak ada bukti kredibilitas atau karya akting yang ia raih. Dia cuma pure karena dia cantik dan seorang model aja gitu. Dia dijuluki sebagai calon artis aja. Dan setelah kematiannya, media itu ngasih dia julukan The Black Dahlia. Diyakini terinspirasi dari film noir saat itu, The Blue Dahlia, dan kebiasaan si Elizabeth Short ini mengenakan pakaian gelap. Pada awal 1997, Elizabeth tiba di Los Angeles dengan harapan baru. Namun, di 9 Januari 1997, itulah terakhir kali ia benar-benar kelihatan dengan kepastian kehidupan di dunia. Karena apa? Karena setelah itu jejaknya hilang. 6 hari kemudian pada 6 hari kemudian pada 15 Januari, tubuhnya ditemukan di lingkungan Landmark Los Angeles, tetapi bukan dalam kondisi hidup. Ya, yang ditentuin sama ibu-ibu tadi. Yang ngejutin, yang mengejutkan penyidik, tubuhnya itu udah dipotong jadi 2 bagian yang rapi banget. Mayatnya udah dibersihin, gak ada darah setetes pun di lokasi kejadian. Terus autopsi itu nunjukin bahwa selain dipotong, ada luka-luka di wajah sama kepalanya, menyebabkan kematiannya itu disebut sebagai pendarahan otak akibat benturan. Potongan tubuh dilakukan dengan teknik yang rapi banget, menunjukin pelaku mungkin memiliki keterampilan medis atau pengetahuan anatomi. Fakta bahwa tubuh udah dibersihin atau dipindahin ke lokasi penemuan menambah kesan ini bukan tindakan spontan, tapi sebuah kejahatan yang direncanain secara sistematis.
Setelah penemuan mayat di Los Angeles Police Department atau LAPD meluncurkan penyelidikan besar-besaran. Lebih dari 150 orang diperiksa sebagai tersangka, tapi nggak ada satupun dari mereka berhasil dijeblosin ke penjara. Kenapa? Karena banyak di antara mereka itu palsu. Lebih dari 500 orang yang mengaku bertanggung jawab itu mereka cuma ngaku-ngaku aja. Nah, salah satu teori yang paling banyak dibahas sama literatur kriminal adalah keterlibatan seorang dokter. Karena potongan dan mutilasi tubuh membutuhkan keahlian kan. Ditambah sejumlah buku, dokumen, dan penelusuran modern terus mempertanyakan sebagai calon tersangka. Namun sampai sekarang kasus ini gak ada penyelesaiannya sama sekali. Meskipun kasusnya gak pernah selesai, kematian Elizabeth Short tak pernah hilang dari ingatan publik. Ia menjadi simbol misteri dan tragedi Hollywood pasca perang dan inspirasi bagi banyak buku, film, dan karya true crime lainnya. Nama Black Dahlia tetap dikenal sampai sekarang, bukan sebagai ikon glamor, tapi sebagai pengingat bahwa di balik kilau Hollywood ada kisah gelap, kematian tak terjawab, dan penderitaan seorang manusia muda. Sejumlah teori udah muncul, ratusan tersangka udah diperiksa, tapi jawaban yang bener-bener kita butuhin itu tetap aja hilang, gak ketemu-temu. Kalau kalian punya teori sendiri, siapa yang ngebunuh si Black Dahlia ini? Coba tulis di kolom komentar. Gimana menurut kalian?